Halo sobat, jumpa lagi di channel Unit Film. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul It's a Summer Film. Oke, tanpa banyak basa-basi, ini dia ceritanya. Film ini berawal di sebuah sekolah SMA di Jepang. Saat itu, salah seorang anggota klub film bernama si Kaki Ayam dan pesaingnya bernama Karin. Si Kaki Ayam memiliki sahabat yang dipanggil dengan sebutan papan seluncur. Geng mereka biasa menghabiskan harinya di dalam mobil rongsokan ini. Satu lagi, sahabatnya dipanggil dengan sebutan Blue Hawaii. Aktivitas mereka jika sedang berada di base camp yaitu ngerumpi, baca buku, atau nonton film samurai. Suatu ketika saat mereka bertiga lagi asik makan di parkiran sekolah, Karin menghampirinya dan meminta kepada si Kaki Ayam untuk main dalam sebuah adegan filmnya. Dalam film itu, si Kaki Ayam memerankan sebagai perempuan geisha pada filmnya. Sore harinya, si Kakek Ayam memasuki bioskop untuk menonton film kesukaannya, yaitu film samurai. Di bangku barisan depan, dia melihat seorang laki-laki yang sangat aneh ketika selesai menyaksikan film. Saat ia berdiri dan melihat wajahnya, Kakek Ayam memanggil dia. Sontak Rintaro langsung berlari dan menghindari si Kakek Ayam itu. Si Kakek Ayam mengejar Rintaro karena dia menginginkan Rintaro untuk ikut bermain di filmnya itu. Rintaro berpikir pendek, dia loncat dari jembatan dan menceburkan diri ke dalam sungai. Kaki Ayam juga ikut menceburkan diri ke dalam sungai, karena bagaimanapun Rintaro harus ikut main di filmnya. Di ruang klub astronomi, dia diikat agar tidak lari. Tidak lama, Kaki Ayam datang. Kaki Ayam mengatakan, ayo kita buat filmnya, bahwa nanti filmnya akan diputar pada acara festival sekolah yang waktunya 80 hari lagi. Saat disinggung dari mana dananya, Kaki Ayam langsung kesal karena sekolah hanya memberikan dana 1 kali dalam setiap tahun dan dana itu pun diberikan kepada Karin beserta krunya dalam membuat proyek filmnya. Kaki Ayam ada ide untuk mencari dananya. Akhirnya mereka menjadi buruh lepas pada jasa pindahan rumah. Kemudian mereka mencari tim untuk dijadikan kru. Orang pertama yaitu Daddy Boy. Dia nanti ikut berperan menemani Rintaro. Kemudian ada Auguri. Tugas dia sebagai kru yang mengatur pencahayaan. Terus ada Komada dan Masuyama. Mereka berdua sebagai kru yang mengatur efek suara. Akhirnya terkumpul sudah kru yang akan membuat filmnya Kaki Ayam. Tapi Rintaro sebenarnya dia tidak mau ikut dalam proyek itu. Dia sebenarnya datang dari masa depan hanya untuk melihat film samurai yang pernah dia bintangi. Dan kebetulan si Kaki Ayamlah yang menjadi sutradaranya. Hari pertama pembuatan film pun dimulai. Rintaro merasa grogi ikut film itu. Pasalnya, film itu adalah film yang pernah ia bintangi di masa depan. Semua proses yang ia jalani hari itu adalah dijapu, artinya terulang kembali. Tiba-tiba ada drone yang mengganggu syuting mereka. Setelah dicari asal drone itu, ternyata Karin dan krunya sedang syuting di sekitar itu. Rasa menjengkelkan semakin menjadi-jadi pada diri Kaki Ayam. Hari pertamanya syuting belum menghasilkan apa-apa. Sementara Rintaro di tempat sepi sedang berbicara dengan Dodge, yaitu teman sekelasnya di masa depan. Mereka berbicara menggunakan mesin waktu. Esok harinya mereka berlatih kendo yang dilatih oleh Blue Hawaii. Mereka melanjutkan syutingnya sampai malam hari. Esok harinya pun tetap syuting. Dengan berbagai cara mereka lakukan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam adegan ini, Rintaro bersama Daddy Boy dibantu oleh klub kendo pada adegan bertarung dengan musuh. Di malam harinya, saat mereka duduk-duduk santai sambil membahas tentang hasil syuting tadi, Rintaro tidak sengaja keceplosan. Dia mengatakan di masa depan tidak ada film. Semua kaget sekaligus bingung. Akhirnya, Rintaro mengenalkan mereka pada Dodge. Rintaro mengakui bahwa ia datang dari masa depan, dan di hadapan mereka adalah mesin waktu yang digunakan Rintaro datang ke masa sekarang. Dodge yang dari masa depan sana mengatakan bahwa di masa depan tidak ada film, tidak ada bioskop, dan film di masa depan hanya 5 detik. Rintaro juga mengatakan filmnya Kaki Ayam akan hilang. Kaki Ayam agak sedih, dia tidak tahu harus bagaimana karena filmnya akan hilang di masa depan. Proses syuting mendekati akhir, di mana syuting terakhir berlokasi di pantai. Rintaro tidak tahu harus berbuat apa. Memang kenyataannya di masa depan sudah tidak ada film lagi. Ia bingung bagaimana mengembalikan semangat Kaki Ayam kembali. Di sesi akhir syuting ini, Kaki Ayam dan krunya melihat ada sesuatu yang mengganggu proses jalannya syuting.
Setelah mereka cek, ternyata Karin dan krunya sedang melakukan syuting di sekitar situ. Kaki ayam dan krunya melanjutkan kembali syuting mereka, tapi kali ini mood si kaki ayam seperti kurang bersahabat. Mereka pulang dengan lemas karena syuting hari ini kurang maksimal dan nanti akan dilanjut esok hari. Papan Seluncur dan Blue Hawaii sedang membicarakan bagaimana mereka dibuat jengkel karena ulah Karin dan krunya. Esok harinya mereka mau syuting tapi kaki ayam belum datang juga. Semua orang mencari keberadaan kaki ayam yang menghilang. Rintaro yang saat itu sedang jalan kaki malam-malam, ia menemukan kaki ayam yang sedang duduk melamun sambil menatap kosong ke arah laut. Sontak kaki ayam langsung lari untuk menghindar, dan Rintaro mencoba untuk mengejarnya. Rintaro meyakinkan filmnya itu tidak akan hilang di masa depan, selama ending dari film itu mau diperbaiki agar tidak hilang. Saat yang bersamaan, Papan Seluncur dan Blue Hawaii juga menemukan Rintaro dan kaki ayam di tengah jalan. Di tempat yang lain, salah seorang dari kru Karin pingsan karena cintanya ditolak oleh pacarnya yang sama kru. Karin bingung siapa nanti yang akan menggantikan perannya itu. Kaki ayam menawarkan rekannya untuk menggantikan sementara peran pada filmnya Karin. Syuting film Karin mulai berjalan. Yang menjadi pemain pengganti adalah Blue Hawaii. Sambil menatap Blue Hawaii yang sedang syuting, kaki ayam mengatakan dia mencintai Rintaro. Karena itu, dia harus memperbaiki akhir cerita filmnya agar tidak menghilang nanti di masa depan. Mereka mulai bersemangat untuk menyelesaikan syuting filmnya. Bahagianya Karin beserta krunya ikut membantu dalam pembuatan film Kaki Ayam pada adegan terakhir. Festival sekolah tinggal 3 hari lagi. Dodge dari masa depan mengingatkan kepada Papan Seluncur dan Blue Hawaii agar nanti langsung menghapus film Kaki Ayam yang berjudul Samurai Musim Semi itu ketika festival sekolah selesai. Akhirnya acara festival sekolah tiba juga. Suasana sangat meriah sekali, setiap klub menampilkan karyanya masing-masing. Acara pemutaran film akan segera dilakukan. Kaki Ayam dan Rintaro belum juga datang ke lokasi pemutaran. Sementara di dalam ada Dodge yang datang dari masa depan untuk menyaksikan film mereka itu. Film pertama yang diputar adalah miliknya Karin yang berjudul Aku Mencintaimu. Semua orang terbawa suasana dengan film tersebut. Selanjutnya film yang diputar adalah miliknya Kaki Ayam yang berjudul Samurai Musim Semi. Pada adegan terakhir semua menjadi tegang termasuk Kaki Ayam. Tapi Kaki Ayam tidak mau dengan adegan itu. Dia sudah tahu jika adegan itu dipertahankan maka filmnya betul-betul akan hilang. Dia segera lari ke ruang operator dan meminta untuk menghentikan filmnya itu. Dia mengambil mikrofon dan mengatakan itu adalah bukan adegan terakhir yang saya inginkan. Maka dari itu Kaki Ayam segera naik ke panggung dan langsung memerintahkan kepada krunya untuk membuat adegan terakhirnya kembali saat itu juga. Daddy Boy tertunduk dan menyadari ini bukan tentang dia, tapi ini adalah tentang cinta Kaki Ayam dan Rintaro. Semua mata langsung tertuju pada Kaki Ayam dan mulailah syutingnya. Mulailah Kaki Ayam dan Rintaro berhadapan. Mereka saling menyerang satu sama lain dengan sangat menghayati adegan itu. Kaki Ayam tidak ingin filmnya hilang di masa depan. Makanya pada adegan terakhir itu, Kaki Ayam menyatakan cintanya pada Rintaro. Dan mereka putuskan untuk hidup bersama di masa depan.